Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Pada minggu ini kita membahas kisi-kisi soal lanjutan yang kemarin, dan juga 5 buah soal, itu soal-soal kelas 2 lagi. Sebelum kita mempelajari kisi-kisi soal ini, alangkah baiknya Ananda tetap berakhlak yang mulia dan simaklah video karakter pada video ini. Selamat menonton. Dikisahkan beberapa burung merak sedang tinggal di atas sebuah pohon besar di hutan. Beberapa tikus tinggal di dalam sarang di bawah pohon yang sama. Burung merak itu membuat suara yang sangat keras. Ular-ular ketakutan akan suara itu. Secara umum, burung merak membunuh ular saat itu dia melihatnya. Jadi ular tidak pernah berani memasuki area di mana burung merak tinggal. Dengan begitu, tikus-tikus tinggal bahagia di dalam sarang itu. Ular-ular telah memakan semua tikus itu untuk beberapa lama jika burung merak tidak ada di atas pohon. Maka pada suatu hari berikutnya, seekor katak melarikan diri dari ular dan datang kepada pohon itu di mana tikus tinggal. Katak dengan segera mengerti alasan kenapa tikus sangat tenang. Katak pergi ke semua tikus itu dan berkata kepada tikus-tikus itu, "Wahai teman, kalian sangat beruntung. Karena burung merak yang hidup di pohon itu, ular-ular tidak datang ke tempat ini. Kalau ular datang kemari, semua burung merak itu akan membunuh mereka dengan segera. Jadi sekarang kamu sangat menikmati hidupmu dan kamu hidup dengan selamat karena atas pertolongan burung-burung merak itu. Beruntunglah kalian semua di sini. Selamat kalian." Mendengarkan perkataan katak, tikus-tikus itu menjawab perkataannya. "Wahai katak temanku, kamu terlihat sangat polos sekali. Kita sudah tinggal di tempat ini, di bawah pohon ini sudah sangat lama. Ular-ular takut akan kita dan tidak akan pernah datang ke area ini. Tidak hanya itu, ada beberapa burung merak tinggal di atas pohon. Jadi tidak seorang pun takut padanya di hutan ini." Kemudian katak tertawa atas kebodohan tikus-tikus itu dan berkata kepadanya, "Hahaha, wahai teman, benarkah kalian di bawah perlindungan burung merak? Apa yang saya katakan itu benar, percayalah padaku." Akan tetapi tikus-tikus itu tidak mendengarkan dan tidak menyetujui si katak. Kemudian katak berkata kepada tikus-tikus itu, "Kalau saya tinggal dengan tikus bodoh ini, saya akan mendapatkan masalah." Berpikir demikian, katak itu pergi ke tempat yang lain tanpa menundanya. Melihat katak melarikan diri dari tikus, maka tikus semua itu tertawa sangat kuat. "Katak ini terlihat sangat pengecut. Dia tidak berani seperti kita." Demikianlah mereka memuji diri mereka sendiri dan mulai memanjat pohon. Tikus-tikus itu pergi ke burung merak dan berbicara kepada mereka. "Baru sebelumnya seekor katak bodoh berkata bahwa kita hidup di bawah perlindunganmu. Pada kenyataannya kamulah di bawah perlindungan kita." Kemudian burung merak tertawa kepada tikus-tikus itu dan berkata kepadanya, "Hahaha, wahai teman, kalian salah. Kalianlah yang hidup di bawah perlindungan kita. Karena kita hidup di atas pohon, ular-ular itu tidak berani ke sini. Tidaklah kalian tahu bahwa ular itu suka makan tikus dan katak? Janganlah berlaku bodoh seperti ini. Berterima kasihlah kepada kita karena kita yang menolong kalian." Tikus itu menjadi sangat marah dengan burung merak dan mengancam mereka, kemudian berkata, "Kalian semua tinggalkan pohon ini dengan segera mungkin. Pergilah yang jauh. Kita tidak butuh perlindungan kamu. Kalau kalian tidak pergi, kita akan menggigit kalian dengan gigi kita dan membunuh kalian." Kemudian merak itu berkata kepada tikus, "Tidak seorang pun membuat tikus bodoh ini mengerti. Mereka menyambut masalah mereka sendiri. Martabat kita akan hancur jika kita tinggal bersama tikus-tikus bodoh ini. Ayo sekarang kita pergi dan tinggalkan pohon ini." Setelah memutuskan demikian, burung-burung merak meninggalkan pohon dan pergi ke tempat lain. Ular yang sedang menunggu akhirnya tiba pada waktu yang tepat untuk datang ke pohon itu dan tahu bahwa burung merak telah pindah. Dengan segera mereka datang ke sarang tikus itu. Kemudian mereka membunuh tikus-tikus itu dan dimakan olehnya. Pesan moral adalah bodoh mendapatkan masalah tanpa mendengarkan siapapun. Jadi jangan terlalu bodoh dalam melakukan sesuatu dan tetap mendengarkan nasihat orang lain. Tikus-tikus itu terlihat sangat kecewa karena dia tidak mendengarkan perkataan si burung merak. Akhirnya dia menyesali semuanya. Perhatikan gambar di bawah.
Pada gambar, sebuah balok bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon. Lalu balok tersebut bergerak menaiki bidang miring yang memiliki sudut kemiringan 60 derajat terhadap bidang datar. Jika tidak ada gesekan antara balok dengan bidang luncur, panjang lintasan yang ditempuh balok pada bidang miring adalah dengan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, diketahui, lihat pada gambar, diketahui pada gambar ada balok A, dia bergerak pada bidang datar, terus dia mendaki pada bidang miring dengan sudut 60 derajat, kecepatannya 4 meter per sekon, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa jarak pada benda yang menempuh bidang miring S, pada bidang miring. Pada gambar kita bisa melihat dia merupakan energi potensial dan energi kinetik, sehingga dia memakai persamaan energi mekanik. Sebelum kita menentukan energi mekanik, berarti rumus untuk menentukan jarak bidang miring ini yaitu memakai aturan sinus atau bidang miring. Ini kita buat garis bantu. Kita tahu bahwa sin theta itu merupakan yaitu sumbu Y per bidang miring. Itu kelas 1. Kalau cos theta berarti sumbu X per bidang miring. Berarti yang kita ambil adalah untuk sumbu Y untuk bidang miring. Berarti sin theta sama dengan ini kita anggap HB untuk sumbu Y-nya dibagi bidang miringnya, yaitu kita buat S miring. Ini kita cari S-nya yang ditanya. HB belum ada, sin-nya sudah ada. HB ini memakai energi potensial. Kita tahu bahwa energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Kita tahu bahwa energi mekanik rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini pada A, ini pada B. Anda sudah tahu bahwa energi potensial rumusnya adalah MGH ditambah, kalau energi kinetik adalah rumusnya setengah mv kuadrat. Ini pada A, dan begitu juga pada B. MGHB tambah M setengah mv kuadrat pada B. Lihat pada pertama. Pada pertama benda A energi potensialnya sudah di permukaan bumi, maka H-nya 0. Berarti MGH-nya sama dengan 0. Ditambah, berarti dia memiliki energi kinetik karena dia bergerak, berarti setengah MPA kuadrat. Terus sama dengan pada benda B, dia sudah menaiki bidang miring dan memiliki gravitasi, sehingga MGHB ditambah, dan dia tidak bisa lagi bergerak sehingga energi kinetiknya sudah 0, kecepatannya tidak ada lagi. Maka yang tinggal N-nya habis, maka kita mencari HB. Maka dapat rumusnya HB sama dengan setengah
PA kuadrat dibagi gravitasi. Dibagi gravitasi ini, gravitasi sini. Oke, Ibu ulah apa kan? Ibu lebih jelaskan. Ke sini. Berarti KB sama dengan setengah PA kuadrat per G. Kita masukkan angkanya setengah. P nya tadi, PA nya PA 4 kuadrat dibagi 10. Berarti 4 kali 4 16 bagi 2 8 per 10 atau 4 per 5 meter. Setelah itu kita masukkan ke rumus nih sin. Masukkan ke rumus sin. Tadi sin tetanya 60. Sin 60 sama dengan AB nya sudah dapat tadi 4 per 5. 4 per 5 dibagi S. Kita pindahkan sebelah sama dengan, berarti S sama dengan 4 per 5 dibagi sin 60. 4 per 5 dibagi sin 60 nilainya setengah akar 3. Maka bisa kita kali silangkan 4 per 5 dikali 2 per 1. Nah, kita kali lagi dengan supaya akar 3 nya tidak di bawah. Ini akar 3 dikali ini akar 3 kali akar 3. Maka didapat sama dengan S sama dengan ini 4 kali 2 8. Ini atas akarnya, ini akar 3 bagi inilah hasil dari jarak benang miring, atau bisa dibagi lagi jika Anda mau membaginya di dalam bentuk desimal juga boleh, tergantung koksennya nanti. Nah, semoga Ananda mengerti. Bola tenis bermassa 40 gram bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, lalu dipukul dengan raket sehingga bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon ke arah berlawanan. Jika bola tenis bersentuhan dengan raket selama 0,001 detik, gaya yang diberikan raket ke bola tenis sebesar. Oke, nomor 2 diketahui bahwa massa bola 40 gram berubah ke kilogram, berarti nilainya 0,04 kilogram. Terus kecepatannya mula-mula kecepatan awal yaitu 20 meter per sekon. Terus setelah bola itu dengan raket dengan kecepatan ini mula-mula PT kecepatannya 40 meter per sekon berlawanan dengan arah bola pertama, berarti tandanya negatif karena dia berlawanan dalam selang waktu 0,001 sekon. Ditanya berapa gaya saat bola menyentuh raket. Ini kelas 2 tentang impuls dan momentum. Dijawab. Karena dia berhubungan dengan momentum dan impuls, berarti masih ingat. Anda harus mengingat rumus hubungan antara impuls dan momentum. Itu I impuls sama dengan perubahan momentum. Ini persamaannya. Kita buka rumus ini. Asal rumusnya itu I itu apa rumusnya? Itu F kali delta T. Ini rumus untuk impuls. Sedangkan rumus momentum M kali V, karena dia perubahan berarti M kali delta V atau
PT kurang P0. Yang ditanya nih, jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja lagi. F sama dengan 0,001 sama dengan M-nya 0,04, P-nya min 40. Min 40, ingat tandanya nanti kalau baca soal dikurang 20. Berarti F sama dengan, kita pindahkan sebelah, sama dengan 0,04 dibagi 0,01 dikali min 60. Ingat, min ini berarti nanti hasilnya berlawanan gerak bola tadi. Berarti F sama dengan 0-nya habis 2, maka tinggal 6 kali 4 nilainya 24. Jadi 0-nya ada 2, 1, 2. Berarti gaya yang dilakukan oleh raket sama bola yaitu 2400 Newton. Arah itu menandakan bola ke arah tenis, berlawanan. Benda berotasi dengan momen inersia 3 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi dan memiliki kecepatan sudut awal 6 rad per sekon. Jika benda berhenti dalam waktu 2 sekon, momen gaya pada benda tersebut sebesar. Oke, contoh soal nomor 3. Diketahui, itu merupakan tentang momen inersia atau keseimbangan benda tegak. Kelas 2. Diketahui momen inersianya I sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Terus kecepatan sudut mula-mula, kecepatan sudut simbolnya omega 0, nilainya 6 radian per sekon. Terus dalam waktunya yaitu 2 sekon. Omega akhirnya saat dia berhenti itu 0. Ditanya momen gaya. Ini momen gaya. Tahu? Momen gaya tahu. Berarti ini berhubungan dengan kecepatan sudut atau percepatan sudut. Kita tahu bahwa momen gaya itu rumusnya, yang Anda tahu momen gaya adalah F kali R. Yang berhubungan dengan momen inersia berarti tahu sama dengan I kali alfa. Jadi ditanya momen gaya, inersia sudah ada, apa yang belum ada? Karena dia berhubungan dengan kecepatan sudut, maka akan dapat alfanya. Ingat, berarti omega T sama dengan omega 0 dikurang alfa T, karena dia diperlambat, pergerakan momen inersianya diperlambat. Jadi kita masukkan angka 0 sama dengan 6 dikurang alfa kali 2. Kita pindahkan sebelah, sama dengan 2 alfa sama dengan 6. Alfa sama dengan 6 per 2, hasilnya 3 radian per sekon kuadrat. Oke, kita masukkan ke rumus ini. Maka momen gaya sama dengan I 3 kali 10 pangkat min 3 dikali alfa 3. Berarti hasilnya 3 kali 3, 9 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar K1 300 Newton per meter, K2 100 Newton per meter, K3 50 Newton per meter. 3 buah pegas disusun seperti gambar. Ketika diberi beban, pegas bertambah panjang 3 cm. Tentukan energi potensial yang dimiliki sistem pegas tersebut. Oke, kita masuk contoh soal yang keempat. Ini pada gambar perhatikan, ini pegas
Ada redangan dan tegangan atau pungkok. Ada pegas 3 buah berbentuk seperti gambar ini, K1, K2 dan K3. Nilainya sudah tertera. K1 300 Newton per meter tetapannya, K2 100 Newton per meter, K3 50 Newton per meter. Terus dia setelah diberi beban, dia akan meregang sejauh delta X yaitu 3 cm. Terus ditanya berapa energi potensial pada pegas tersebut. Jadi ditanya energi potensial pada pegas. Oke, kita jawab. Pada persamaan pegas, energi potensialnya yaitu dirumuskan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Ingat nih, kelas 2. K tetapan, delta X ini perubahan panjang pada pegas. Berarti K-nya kita cari dulu. K-nya ada 3, kita cari dalam bentuk K total. Perhatikan, yang kita selesaikan dulu yaitu berbentuk paralel. Yang bentuk paralel ini, maka dirumuskan K paralel sama dengan K2 ditambah K3. Berarti 100 ditambah 50. Jadi hasilnya 150 Newton per meter. Sehingga gambarnya berbentuk seri, K1 dengan K paralel. Bentuk seri. Kalau seri, maka dirumuskan 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K1. Kita masukkan angkanya, 1 per 150 ditambah 1 per 300. Maka kita samakan penyebutnya, 300 di bawah, berarti ini dapat 2 tambah 1, hasilnya 3 per 300. Maka KS sama dengan 300 per 3, hasilnya 100 Newton per meter. Setelah dapat KS, K total ini, baru kita masukkan ke energi potensial. Maka dirubah menjadi, ini kita cari EP sama dengan setengah kali 100. Nah, delta X tadi jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kali 3, 10 min 2. Min 2. Berarti 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Berarti EP sama dengan ini habis, maka 1,5 Joule. Semoga Ananda lebih mengerti. Pipa saluran air bawah tanah memiliki desain seperti gambar berikut. Luas penampang A1 6 meter persegi, sedangkan luas penampang A2 sebesar 3 meter persegi. Jika kelajuan air pada penampang besar 10 meter per sekon, kelajuan air pada penampang kecil adalah soal nomor 5. Perhatikan gambar. Pada gambar ada pipa berbentuk seperti pada gambar ini. Pipa ini berbelok ya, pipa yang besar dan pipa yang kecil. Pada pipa yang besar, luasnya yaitu kita buat A1 itu 6 meter persegi. Pada pipa kedua, luasnya itu 3 meter persegi. Terus ada air mengalir di pipa besar menuju pipa kecil. Sedangkan pada pipa besar itu air mengalir sebesar 10 meter per sekon. Pada pipa yang kecil ini tentu ada air yang keluar yang akan ditanyakan. Berarti ditanya berapa kecepatan air pada pipa yang kecil atau yang keluar pada selokan. Ini termasuk materi tentang fluida. Nah,
ini insya Allah mudah. Rumusnya itu A1P1 sama dengan A2P2. A2P2. Sisanya P2. Jadi kita masukkan angkanya saja. Satuan sudah sama semua. 6 kali 10 sama dengan 3 kali P2. Maka P2 sama dengan, kita hilangkan, 6 per 3 kali 10. Ini dapat 2. P2 sama dengan 20 meter per sekon. Tapi air yang keluar lebih laju di pipa yang paling kecil. Oke. Demikianlah kisi-kisi 5 buah soal yang telah Ibu berikan. Semoga Ananda memahaminya dengan maksimal. Jika kurang paham, coba ditanyakan di kolom komentar agar Ibu bisa menjawabnya. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.